Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rizky Nisfiramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum biokimia, serta kawan-kawan sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mia sebagai moderator, lalu ada Kak Devi, Kak Ingrid, Kak Ayu, dan Kak Putri nanti sebagai pembawa materi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang hasil praktikum kami yaitu tes kolesterol. Baiklah, segera saja kita mulai. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Silahkan, Kak. Untuk pendahuluan, glukosa darah merupakan gula yang terdapat di dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan di otak rangka. Glukosa darah berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh jaringan yang ada dalam tubuh. Beberapa jenis pemeriksa yang berhubungan dengan kadar glukosa darah yaitu pemeriksa kadar glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa darah sewaktu, dan pemeriksaan kadar glukosa darah postprandial sesudah makan. Kadar glukosa darah dalam keadaan normal berkisaran antara 70 sampai 110 mg per dl. Nilai normal kadar glukosa darah dalam serum dan plasma adalah 75 sampai 115 mg per desiliter. Kadar gula darah 2 jam dia kurang dari 140 mg per desiliter dan kadar gula darah sewaktu kurang dari 140 mg per desiliter. Glukosa darah dapat diperiksa dengan menggunakan sampel urin dan darah. Glukosa darah dapat diperiksa dengan menggunakan sampel serum, plasma, dan darah lengkap. Serum dari darah lengkap mengandung lebih banyak air, oleh karena itu serum berisi lebih banyak glukosa darah dari darah lengkap. Tujuan untuk mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah, metode strip, dan mengetahui kadar glukosa darah. Tinjauan pustaka. Glukosa darah adalah bahan bakar utama yang ditemukan dalam darah dan merupakan bahan bakar primer yang digunakan sebagai sumber energi. Karbohidrat pertama kali dicerna di dalam mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan bercampur dengan salvia yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase bekerja memecahkan karbohidrat menjadi maltosa dan polimer glukosa kecil lainnya yang mengandung 3-9 molekul glukosa seperti amilum dan dekstrin. Amilum dan dekstrin selanjutnya akan diurai menjadi maltosa. Proses pemecahan amilum diteruskan di dalam lambung oleh enzim amilase yang berada dalam salvia menjadi maltosa, kemudian dilanjutkan di usus halus. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama alat tes glukosa darah, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, yang keempat kapas, yang kelima handspoon, dan yang keenam masker medis. Bahan yang digunakan yaitu sampel darah kapiler dan alkohol 70%. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu menggunakan handspoon. Yang kedua, nyalakan alat tes dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya, lalu pasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Selanjutnya, pilih jari yang hendak ditusuk, lalu dibersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Kemudian pijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen. Yang kelima, meneteskan darah yang keluar dari ke strip yang terpasang pada alat tes. Yang keenam, menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil pengamatannya: 1. Ayu Widyaningsih, usia 38 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kadar glukosa darahnya 90
5 mg per dl, keterangannya normal. 2 Miadiati Cahyanti, usianya 26 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kadar glukosa darahnya 83 mg per dl, keterangannya normal. Selanjutnya itu pembahasan. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa darah, metode strip, dan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah. Pengecekan gula darah merupakan prosedur pemeriksaan yang perlu dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini dan antisipasi penyakit diabetes dan obesitas. Tak hanya itu, cek gula darah penting dilakukan oleh penderita diabetes dan obesitas secara rutin untuk membantu mengendalikan gejala dan mengevaluasi kadar gula darah normal. Selain itu, sejumlah hal yang menjadi alasan penting melakukan pemeriksaan kadar glukosa secara rutin adalah sebagai berikut. Untuk membantu mendiagnosis diabetes dan obesitas. Untuk mengevaluasi penyelesaian tujuan pengobatan secara keseluruhan, untuk demi meminimalkan risiko timbulnya komplikasi yang lebih serius, mengetahui pengaruh diet, pola makan, dan aktivitas fisik yang dilakukan terhadap kadar gula. Berikut merupakan proses yang dilakukan pada praktikum kali ini saat melakukan pemeriksaan glukosa darah. Pertama-tama yang dilakukan adalah mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon. Lalu nyalakan alat tes glukosa darah dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. Kemudian memasang jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Selanjutnya memilih jari yang hendak ditusuk, lalu memberikan ujung jari dengan kapas alkohol dan membiarkannya beberapa saat hingga alkohol mengering. Tahap selanjutnya yaitu memijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung, lalu menusuk jari pasien dengan lancet pen, kemudian meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Selanjutnya menekan jari yang ditusuk dengan kapas alkohol agar pendarahan dapat berhenti. Dari percobaan pada praktikum ini, kami melakukan pengambilan darah sampel dari 2 orang dalam kelompok, yaitu Ayu dan Mia. Dan hasilnya didapatkan yaitu Ayu 90 mg per dl, sedangkan Mia 83 mg per dl. Hal ini menunjukkan bahwa baik Mia maupun Ayu kadar glukosa tersebut termasuk dalam kategori normal, karena kurang dari 200 mg per dl dan 70 mg per dl. Kesimpulannya, batas normal kadar gula darah dalam darah kurang dari 200 mg per dl dan 70 mg per dl. Kadar glukosa darah dalam sampel darah Ayu dan Mia 95 per dl, sedangkan Mia 83 mg per dl. Berdasarkan jumlah glukosa dalam darah 2 individu, dapat diketahui keduanya memiliki kadar glukosa darah yang normal. Terima kasih.